Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, anak-anak, Devi Agastya. Pada materi kali ini, kita akan coba membahas tentang kata sifat, kalimat aktif transitif, dan kalimat aktif intransitif. Semoga kalian tidak bosan dengan video Mam yang akan Mam bagikan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa berdoa sebelum belajar dimulai. Langsung saja, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang kata sifat. Pengertian kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek, baik itu benda, manusia, binatang, ataupun tumbuhan. Kata sifat bisa menjelaskan, mengubah, atau menambah arti suatu kata benda yang diikutinya sehingga menjadi lebih spesifik. Kata sifat atau adjektiva juga bisa menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan pada suatu kata. Ciri-ciri kata sifat. Yang pertama, dapat diingkari dengan kata tidak. Misalnya, tidak manis, tidak cantik, tidak pahit, tidak pedas, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang kedua, kata sifat atau adjektiva dapat diberi keterangan pembanding dengan menggunakan kata-kata berikut. Menggunakan pembanding seperti kata lebih, misalnya, lebih bagus, kurang bagus, paling bagus. Ciri yang ketiga, kata sifat atau adjektiva dapat diberi keterangan penguat dengan kata-kata berikut. Keterangan penguatnya seperti sangat, amat, benar, sekali, terlalu. Contohnya, sangat cantik, amat cantik, cantik benar, cantik sekali, dan terlalu cantik. Ciri yang keempat, kata sifat atau adjektiva dapat diulang dengan awalan se dan akhirannya. Misalnya, sebaik-baiknya, seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya, dan sejahat-jahatnya. Masih banyak lagi contoh yang bisa kalian temukan ketika diulang dengan awalan se dan akhirannya. Ciri yang terakhir atau kelima, kata sifat dapat ditambahkan dengan penguat kata di awal dan di akhir kata sekaligus. Misalnya, ada kata cantik, ditambahkan kata sangat cantik sekali. Terlalu manis sekali. Terlalu asin benar. Nah, ini tadi pembahasan tentang kata sifat, pengertian dan ciri-cirinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat aktif transitif. Sebelum ke kalimat aktif transitif, kita perlu tahu pengertian dari kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Yang namanya aktif berarti subjeknya itu sedang atau melakukan suatu pekerjaan, tindakan, atau perbuatan. Sedangkan pengertian dari kalimat aktif transitif sendiri adalah kalimat yang predikatnya membutuhkan sebuah objek, sehingga
pola yang akan dibentuk dalam kalimat aktif transitif ini adalah SPO, subjek, predikat, dan objek. Selain itu, predikat pada kalimat aktif transitif biasanya menggunakan imbuhan me atau memper. Contohnya, dengan pola SPO ya, jelas di sini polanya SPO kalau aktif transitif. Kucing itu melompati pagar. Kucing itu subjek, melompati predikat, pagar, objek. Tetap dengan pola SPO, tetapi di sini kita tambahkan dengan pelengkap. Ibu guru menunjuk Andi sebagai ketua kelas. Ibu guru subjek menunjuk predikat, Andi objek sebagai ketua kelas, pelengkap. Di sini juga polanya tetap diawali dengan SPO dan ditambahkan dengan K. SPOK. Di sini keterangannya ada keterangan tempat, ada juga keterangan waktu. Ayah, subjek, membawa predikat oleh-oleh, objek dari Surabaya, keterangan tempat. Kami, subjek, menjenguk predikat, Andi objek, dan kemarin malam keterangan waktu. Jadi yang namanya kalimat aktif transitif di mana predikatnya memerlukan sebuah objek. Jadi pola yang akan dibentuk pasti SPO. Bisa ditambahkan dengan SPOP atau bisa juga dengan SPOK. Bisa SPO, SPOP, atau SPOK. Kemudian berikutnya, kita akan membahas tentang kalimat aktif intransitif. Kebalikan dari kalimat aktif transitif, kalau kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek. Meskipun tidak memerlukan objek, tetapi di sini predikatnya bisa ditambahkan dengan keterangan atau pelengkap. Dengan demikian, pola dasar kalimat aktif intransitif bisa berupa SP, subjek predikat, SPK, subjek predikat keterangan, atau SPP, subjek predikat pelengkap. Ingat, kalimat aktif intransitif tidak memerlukan objek, jadi tidak ada yang namanya O atau objek. Adapun predikat pada kalimat aktif intransitif biasanya menggunakan imbuhan ber, ter, kean, dan beran. Perhatikan contoh berikut ini. Kami tertawa karena melihat tingkah lakunya yang begitu lucu. Dengan pola SPK, keterangan sebab. Kemudian dengan pola masih dengan SPK, tapi di sini dengan keterangan akibat, Pak Romi, subjek, tertipu, predikat, hingga ratusan juta rupiah, keterangan akibat. Tidak ada objeknya kan? Langsung SPK. Kemudian di sini akan menyajikan contoh dari SPP. Tubuhnya berlumuran keringat. Tubuhnya subjek berlumuran predikat keringat pelengkap. Yang ini juga SPP. Ami subjek kelelahan predikat akibat bekerja terlalu keras pelengkap. Nah, meskipun di sini tidak memerlukan objek, tetapi di sini kalimatnya jelas dan bisa dipahami dengan baik. Nah, bisa juga kita membuat kalimat aktif intransitif dengan pola SP. Misalnya, ibu memasak. Ibu subjek, predikat, memasak, predikat. Nah, jadi sebuah kalimat aktif intransitif itu kalimat tanpa memerlukan objek dengan pola bisa berupa SP, SPK, atau SPP.